Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Daryl di channel Brian Family. Malam ini kita akan membahas satu pembahasan lagi mengenai bisnis online, guys. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips pada teman-teman bagaimana cara untuk memulai bisnis online, khususnya di marketplace Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Bagaimana kita untuk memulai bisnis tersebut di sana. Jadi bagi teman-teman, apabila ingin memulai, jangan pernah berpikir dulu harus memiliki modal yang besar atau pemikiran-pemikiran yang lain yang bisa membuat keinginan teman-teman itu untuk memulai bisnis itu menjadikan teman-teman tidak berani untuk mengambil keputusan. Jadi kali ini saya akan membantu teman-teman memberikan ide-ide, memberikan tips bagaimana kita cara untuk memulai bisnis online di marketplace. Oke guys, langsung tonton video ini dari awal sampai akhir dan pastikan sudah klik subscribe di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan juga aktifkan loncengnya guys, karena di setiap video terbaru kita, apabila teman-teman sudah mengaktifkan loncengnya, maka akan mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kita nantinya ke depan. Oke guys, langsung saja kita ke videonya. Oke guys, jadi kali ini kita akan berbicara masih mengenai bisnis online di marketplace. Jadi kali ini yang pertama saya akan bahas adalah bagaimana kita untuk memulai bisnis online di marketplace. Nah, ini saya akan bercerita sesuai dengan pengalaman yang sudah saya jalani selama ini. Saya mengenal marketplace itu sejak saya berada di Jakarta sejak 2014 akhir. Jadi pertama saya mengenal itu karena saya resign dari perusahaan, dari tempat saya kerja sebelumnya. Pertama sampai Jakarta, saya kerja di sebuah toko sepatu di Jakarta Pusat. Kemudian 5 bulan kemudian saya resign, itu tepatnya bulan Agustus. Jadi waktu itu saya resign, dan setelah itu sempat 2 bulan saya tidak mendapatkan pekerjaan guys. Jadi selama 2 bulan itu saya berkeluh terus mencari lowongan pekerjaan, baik itu offline langsung datang ke tempat kerja maupun online. Jadi dari situlah saya mulai belajar mengenai dunia online. Nah, keterbatasan saya waktu saya masih di Nias, karena di sana aksesnya kurang. Jadi jaringan internet itu kurang kecuali kita datang ke pusat kotanya. Namun ketika saya berada di Jakarta, saya mulai penasaran dengan yang namanya dunia internet. Nah, karena rasa penasaran saya tersebut, terus saya juga udah resign dari tempat kerja, akhirnya saya lah mencoba mencari tahu mengenai bisnis apa yang bisa menghasilkan uang dari internet. Nah, saat saya masih menganggur, artinya masih belum dapat pekerjaan baru, saya mencoba menjawab rasa penasaran saya itu lewat Google dan YouTube. Jadi di sana guys, saya coba banyak belajar. Saya coba pelajari mengenai Lazada, Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia, itu hampir barengan. Jadi saya mulai mempelajari sistemnya seperti apa guys. Nah, pertama-tama saya coba belanja. Setelah saya belanja, saya coba pahami alurnya seperti apa. Dan akhirnya setelah saya belajar dan terus belajar, 2 bulan kemudian saya dipanggil untuk bekerja. Saya dapat pekerjaan di sebuah perusahaan swasta. Namun saat itu saya masih belum terlalu paham mengenai dunia online. Jadi sambil saya bekerja, saya juga pulang ke rumah, saya masih sempat untuk belajar lewat gadget dan laptop waktu itu. Dan akhirnya setelah hampir 1 tahun berjalan, akhirnya saya mencoba mempelajari yang namanya dropship. Karena waktu itu 2015 itu dropship itu masih sangat
bagus sistemnya, nggak seperti sekarang ini. Karena saat ini perbedaannya antara saat ini dengan dulu, jadi kita masih bisa bermain di semua kurir ya, yang di saat itu sudah didukung oleh JNE dan si cepat juga ada, dan lain-lainnya. Ada banyak beberapa waktu itu saya sempat pakai dan itu masih sistemnya bagus. Nah, kemudian perbedaannya hari ini, sekarang ini, sudah banyak kurir yang memulai memberikan kebijakan-kebijakan sehingga sistem gerak dari dropshipper tersebut akan semakin sempit. Namun saat ini kita masih bisa menggunakan layanan JNE dan JNT guys. Jadi masih bisa menggunakan, ataupun kita punya kenalan yang mempunyai produk untuk kita jual sebagai dropship, itu juga masih aman-aman saja, masih bisa jalan. Nah, mungkin teman-teman bertanya bagaimana sih memulainya, bagaimana langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini saya akan bercerita bahwa langkah yang pertama saya lakukan adalah saya mencoba untuk mencari tahu supplier. Saya akan mencari supplier yang bisa saya percaya dan saya yakin produk yang dia kirim itu bagus untuk kita jual kembali. Jadi ini untuk meminimalisir resiko dari sistem bisnis yang kita jalankan. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan supplier yang bagus, kita juga harus mencari harga yang kompetitif, yang mana dapat bersaing untuk saat ini. Kemudian guys, kita akan coba membuat toko di marketplace, contohnya di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada, dan juga yang lain-lainnya. Masih banyak marketplace lain yang bisa kita manfaatkan seperti Blibli, ataupun kita punya produk sendiri, kita pakai website sendiri. Jadi di sini saya masih berbicara sebatas marketplace. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan supplier, kedua kita mendapatkan produk yang kompetitif, ketiga kita membuat toko. Nah, kita harus membuat toko online ini baik itu di Bukalapak, Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia. Setelah kita membuat toko, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita meminta izin kepada si supplier untuk kita melakukan scrap produknya untuk kita masukkan ke sistem kita atau ke toko kita. Jadi kita minta izin bahwasanya ini akan kita lakukan sistem kerjasama dropshipper. Jadi si supplier punya produk, kita punya toko online, dan kita adalah seller. Namun stok kita ada di supplier. Nah, sistem kerjanya itu si customer mengenal kita sebagai seller. Nah, si customer itu percaya pada kita bahwa kita punya produk tersebut. Namun, karena kita sudah percaya dengan si supplier, pihak ketiga dari produk kita, maka si customer tidak perlu tahu bahwa kita punya supplier lagi. Jadi kita kayak sistemnya segitiga gitu. Kita di tengah, di kiri kita ada si customer, di kanan kita ada supplier. Jadi kita saling kerjasama. Nah, sehingga ketika kita sudah menjalin komunikasi yang baik dengan supplier, kita juga percaya dengan supplier, kita harus meminta izin untuk mengambil semua produk yang ada di tokonya untuk kita salin ke toko kita. Mungkin teman-teman kalau berpikir gini, wah, kalau dia punya produk 1000, bagaimana caranya saya bisa memasukkan seluruh produknya tersebut? Nah, di sini saya juga mau sampaikan bahwa kita harus melihat produk yang betul-betul penjualannya bagus dan dapat menarik perhatian orang. Nah, kita kan nggak bisa mengambil foto gambar langsung karena kita nggak punya produk. Nah, kita harus filter produk yang dimiliki oleh si supplier kita. Kita harus betul-betul menyeleksi mana yang harus kita masukkan ke
toko kita. Nah, ada dua cara bagaimana cara untuk memasukkan produk ke toko kita. Nah, cara yang pertama adalah cara manual. Jadi teman-teman silakan buka toko teman-teman, silakan tambahkan produk, nanti tambahkan produk, dan buka juga toko si supplier kita. Nanti teman-teman tinggal copy paste. Jadi caranya itu nanti fotonya disimpan dulu, di-download dulu. Setelah di-download, baru nanti copy judulnya, masukin ke toko kita, copy deskripsinya dan segala macam diisi. Dan di situ pastikan teman-teman judulnya harus dirubah ya. Jangan sampai sama antara produk kita dengan produk si supplier kita, karena ketika nanti sama, otomatis harga kita nggak bisa bersaing. Jadi setidaknya judul produk yang kita berikan itu harus berbeda dengan judul produk atau kata kunci dari judul produk yang diberikan oleh supplier kita, namun judulnya itu betul-betul masih terkait dengan produk yang kita jual. Terkadang si supplier dia akan memasukkan judul produk yang dijualnya itu adalah bahasa Inggris. Nanti kita akan rubah ke dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, atau kita sesuaikan dengan nama produk yang kita jual. Dan mungkin penulisannya diganti dari judul produk yang ada dari supplier kita. Nah, langkah pertama untuk menulis judul adalah usahakan di depan itu adalah kata kunci atau nama produknya. Kemudian setelah itu kita baru kasih keterangan dari produk tersebut, sehingga nanti itu sudah termasuk dalam kategori penulisan judul produk yang baik dan benar di Tokopedia. Jadi pastikan di depan itu adalah kata kunci, kemudian merek, baru kemudian keterangannya entah isi atau tambah kata-kata murah di depannya, sehingga nanti orang mencari nama produk tersebut akan muncul produk kita yang dapat bersaing dengan produk lainnya, atau ditambahkan depan original gitu, sehingga bagaimana kita meyakinkan orang bahwa produk yang kita jual itu betul-betul produknya original gitu loh guys. Jadi kita harus meyakinkan orang untuk bisa membeli produk kita. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita akan melakukan scraping. Jadi sistem ini adalah kita harus mempunyai satu tools, banyak di internet kalau kita mau cari. Mungkin nanti salah satu link akan saya kasih di bawah. Mungkin teman-teman bisa mendownload toolsnya di sana, bisa teman-teman pelajari nanti sendiri, atau teman-teman juga bisa chat di bawah ini, bisa tanya-tanya. Nanti nomor juga ada di deskripsi, bisa di chat via WA atau Twitter atau di IG, terserah nanti teman-teman, saya akan kasih di bawah sini. Silakan nanti berdiskusi ke depan, saya akan kasih linknya. Nah, ini yang saya gunakan untuk mengambil produk dari si supplier saya, masukin ke toko saya. Jadi ketika supplier kita punya 1000 produk, maka dalam waktu setengah jam sampai dengan 1 jam kita juga bisa memasukkan seluruh produknya itu ke toko kita, atau memindahkan seluruh produknya ke dalam toko kita. Nah, caranya sebenarnya sangat gampang. Nanti teman-teman bisa langsung telusuri aja linknya di bawah sini. Saya akan kasih di deskripsi ya. Silakan akan cek di sana. Dan di sini saya akan praktekkan sedikit bagaimana caranya saya memindahkan produk dari toko saya ke toko saya yang lain. Jadi saya anggap toko saya yang satu ini adalah supplier saya, toko satu yang lain adalah dropshipper. Jadi ini masih toko saya dua-duanya. Nah, kebetulan toko yang satu ini toko yang baru saya bangun guys, dan rencana saya mau pindahkan ke toko kedua ya. Toko pertama adalah toko yang udah lama, rencana mau saya tambah produk tersebut ke toko lain. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung aja cek videonya berikut ini.
Oke guys, di sini saya akan coba memindahkan toko saya yang satu adalah ini. Semua produk di sini saya akan pindahkan ke toko kedua. Oke, di sini mungkin bisa dilihat ya. Nah, ini adalah toko saya kedua. Nah, nanti semua produk yang di toko ini, ya, ini toko kedua. Jadi nama tokonya ini beda ya. Ini toko kedua dan ini adalah toko pertama. Nih, jadi lihat di sini. Ini adalah toko pertama dan ini toko kedua. Jadi seluruh produk yang ada di sini saya akan pindahkan ke sini. Jadi di sini bisa dicek juga. Sekalian bisa kita cek juga di sini ada berapa produk gitu ya. Nah, di sini produknya adalah aksesoris, namun saya akan masukkan produk Alkas. Oke, produk Alkasnya ini dan produk aksesorisnya ini. Jadi saya akan masukkan ke sini. Nah, bagaimana caranya? Ikuti langkah barcode ini guys. Silahkan diperhatikan. Nah, di sini saya data dari toko pertama sudah saya scrap. Artinya sudah saya ambil datanya semua. Ini total produk yang saya miliki di toko pertama adalah sebanyak 257 produk. Jadi di sini saya akan upload. Sekali upload itu maksimal 150. Nah, artinya di sini saya akan ambil sebanyak 149 dulu. Oke, 149. Saya copy, saya olah data di sini. Oke. Setelah saya olah data di sini, ini akan saya sesuaikan ya. Oke, kita coba ya, promo. Kita akan sesuaikan ini sampai 149. Oke, dan ini akan kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Pindahin ya. Oke, kemudian SKU-nya kita ganti. Jadi kalau SKU ini bebas kita mau kasih seperti apa, karena ini hanya kita gunakan sebagai kode barang. Satu. Jadi di sini saya kasih Brian Medica ya, saya singkat BRY MBK 001. Bisa juga tergantung mana yang kita inginkan ya, bisa dari kode barang ataupun dari kode supplier. Jadi di sini saya ambil adalah kode supplier ya. Oke, kita akan masukkan ke sini. Oke. Nah, kemudian kita akan atur datanya di sini. Kita potong judul dulu ya guys. Masuk. Oke. Nah, karena kebetulan ini masih toko saya juga, jadi di sini saya akan 0 dan markupnya juga saya akan hilangkan. Saya nggak pakai. Jadi tidak ada penambahan
angka ya, nilai dari angka tersebut tidak ada sama sekali, jadi harganya tetap. Kita akan aktifkan JNE yes, kita aktifkan JNT. Oke, dan gambar kita acak ya. Oke, nah kemudian kita akan cek data di Tokopedia. Ini tadi sebanyak 149, berarti di sini 150 ya. Oke, nah oke, kemudian kita cek datanya. Oke, setelah ini jadi, maka kita cek di toko ini. Kita cek apakah sudah ada tersedia etalase yang akan kita isi. Kita ceknya di pengaturan toko, guys. Pengaturan toko etalase. Oke. Nah, kita lihat di sini apakah ada kesehatan atau seperti apa. Nah, di sini ternyata kita sudah kasih kesehatan. Nah, kesehatan ini kita akan ubah jadi alat kesehatan gitu ya. Nah, etalase yang akan kita isi adalah alat kesehatan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke produk ya, produk, baru kita masuk ke daftar produk. Kemudian setelah kita masuk ke daftar produk, kita akan klik di tambah sekaligus. Oke, baru kita download template-nya. Jadi ini saya akan memasukkan produk itu sebanyak 150 ya. Jadi bisa dilihat saya mengerjakan 150 produk itu hanya berapa menit. Oke, nah ini sudah terdownload. Kita akan buka template-nya dulu. Nah, ini template-nya sudah terbuka, dan hasil scraper tadi yang kita ambil tersebut kita akan pindahkan langsung ke ini, yang 150. Kita pindahkan ke template yang baru kita download. Kita langsung Ctrl V, kemudian kita cari etalase dan kita copy kode etalase alat kesehatan. Nih, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kita rubah semuanya ya. Oke. Nah, karena tadi di bawah sini ada yang kosong, jadi kita hapus. Kita hapus saja. Nah, kemudian ini kita tinggal simpan, Ctrl S. Nah, setelah kita simpan, langkah selanjutnya adalah kita upload di sini. Kita pilih file dulu. Kita cari file yang kita simpan barusan atau template yang kita simpan datanya. Nah, ini klik 2 kali. Nah, ketika di sini muncul tulisan upload, langsung kita upload di sini, guys. Dan kita tunggu berapa menit produknya akan masuk ke Sari Seluler. Jadi kita bisa cek sendiri, guys, apakah ada penambahan produk atau tidak sama sekali. Nah, ini kebetulan lagi berjalan. Kita akan ngecek di sini. Nah, atau di sini ya. Kita cek. Ini produknya masih, uploadnya masih jalan ya. Tuh, uploadnya masih jalan ya. Oke, guys, saya lihat di sini ya, uploadannya masih jalan. Dan di sini kita bisa lihat ada nggak perubahan produk. Masih belum, karena ini masih proses. Oke lah, kita akan tunggu
dan ini masih proses guys. Jadi kita lihat pengerjaannya berapa menit sampai produk tersebut 150 produk bisa ditambahkan secara otomatis ke toko kedua ya. Nih. Dan ini prosesnya ini juga tergantung dari kecepatan jaringan yang kita miliki. Kebetulan saat ini saya pakai jaringan WiFi, jadi lumayan kencang, dan itulah yang mendukung pekerjaan saya selama ini. Oke guys, ini masih proses ya. Ini masih proses guys, masih jalan terus, mungkin sedikit agak lemot. Nah, di sini bisa dilihat produk yang tadi di sini adalah aksesoris. Di sini sudah masuk alkes, beberapa alkes ini. Oke. Dari barang-barang yang ada di sini. Ini adalah toko Brian Medica dan ini adalah toko kedua, Sari Seluler. Dan di sini sudah terupload sebagian dan ini masih dalam proses pengerjaan. Oke. Nah, oke guys, jadi di sini produknya sudah masuk. Bisa dilihat di sini ya guys ya. Ini alat kesehatan yang baru kita masukin. Ini sudah masuk semua guys. Sebanyak 149 produk. Ini alkes, bisa dilihat di sini. Ini adalah produk alkes dan gambar yang di sini bisa dilihat ya, Sari Seluler, di sini adalah Brian Medica. Nah, di sini ini adalah salah satu produk yang masuk. Contoh kita cek di sini adalah promo. Ini yang kita tambahkan tadi, promo khusus ekspedisi kursi roda. Kita lihat di sini. Apakah ada produknya atau tidak? Oke, kita coba ya. Kita coba cek dulu ya. Kita cek ya, karena di sini banyak produknya, jadi kita langsung cek di sini. Oke, ini adalah khusus ekspedisi kursi roda 4-in-1. Di sini juga kita bisa lihat adalah promo khusus ekspedisi kursi roda. Jadi di sini kita sudah tambahkan promo. Itu adalah yang membedakan dengan toko pertama atau supplier. Nah, gambarnya bisa dilihat di sini guys. Ya. Ini harganya 2.245 dan di toko pertama 2.445. Karena ini tadi belum kita rubah sama sekali harganya, jadi kita tetapkan. Namun bagi teman-teman yang ingin melakukan dropship, teman-teman harus menaikkan harganya, meng-up harganya, karena selisih harga tersebut nanti akan menjadi profit bagi teman-teman. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pengerjaannya hanya dalam beberapa menit saja. Nah,
Oke guys, itu adalah cara simple, cara cepat bagaimana cara kita untuk mengupload produk. Jadi teman-teman sudah bisa melihat kalau 150 produk tersebut kita upload satu-satu atau kita upload manual, itu akan butuh waktu berapa lama. Namun di sini ketika kita menggunakan sebuah tools, maka langkah atau cara tepat untuk mengupload produk secara otomatis atau banyak dalam waktu bersamaan. Jadi di sini teman-teman sudah melihat ya, bisa membedakan atau bisa membayangkan berapa lama kita butuh waktu untuk mengupload produk sebanyak 150 produk secara manual atau satu persatu kita copy paste, kita masukkan dulu foto produknya, kita masukin nama produk, kita masukin deskripsi, harga, dan segala macam. Namun dengan tools ini teman-teman bisa up harganya berapa persen atau dari angka sekian ke sekian naiknya berapa rupiah, berapa ribu gitu ya, berapa puluh ribu gitu, tergantung. Ketika harga yang kita naikkan itu akan menjadi profit kita, dan itulah keuntungan sebagai si dropshipper, karena dia tidak perlu memiliki modal banyak, dia juga tidak perlu memiliki stok produk, sehingga yang dia punya hanya modal punya toko, ambil barangnya, punya toolsnya biar cepat pengerjaannya, dan kemudian jualan. Itu aja. Jadi selisih dari harga antara harga si seller atau harga kita dengan si supplier, maka itu adalah profit yang kita dapatkan dari hasil penjualan tersebut. Jadi di sini adalah sistem bisnis online tanpa modal. Jadi modalnya hanya itu aja. Kemudian punya skill di situ. Jadi sebenarnya skill ini bisa juga kita bangun dari belajar lewat Google, belajar lewat YouTube, dan belajar lewat beberapa yang sudah berpengalaman di bidang bisnis marketplace ini. Dan selama saya menjalankan bisnis ini, saya hanya memiliki modal nekat dan belajar terus-menerus, karena yang namanya sistem digital marketing, ilmunya itu tidak akan pernah berhenti sampai di situ saja, karena dia harus tetap update terus, dan kita akan mencari hal-hal baru bagaimana mengkombinasikan hal tersebut untuk meningkatkan profit di penjualan toko kita. Nah, oke guys, mungkin itu dulu penjelasan di video saya kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada teman-teman, dan jika teman-teman penasaran dengan toolsnya, silakan klik link di bawah ini atau langsung chat ke saya via WhatsApp, via IG, atau langsung komentar di bawah video ini. Nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman, dan saya akan mengajarkan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan ke depan teman-teman akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari apa yang teman-teman pelajari atau yang teman-teman dapatkan di video saya kali ini. Oke teman-teman, terima kasih waktunya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya juga guys, biar ke depan kita akan terus bertemu di video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa kembali bersama saya Daryl. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.